Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas kasus terbesar yang terjadi di Jepang. Kira-kira kasus terbesar seperti apa? Siapa pelakunya? Dan berapa korbannya? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, duduk dulu dengan nyaman, ambil bantal dan cemilan karena kita akan bercerita. Semua orang punya cerita. Pada akhir musim panas tahun 1988, Jepang, negara yang dikenal aman dan tertib, dilanda ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak-anak menghilang tanpa jejak. Tak ada saksi. Tak ada petunjuk. Yang tersisa hanyalah keluarga yang menunggu dan harapan yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Di balik wajah biasa seorang pria, tersembunyi kejahatan yang tak terbayangkan. Selama berbulan-bulan, seorang pembunuh berantai berkeliaran bebas, mengincar korban paling tak berdaya, anak-anak kecil. Hari ini, kita akan mengungkap kisah nyata salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Jepang. Inilah cerita tentang Tsutomu Miyazaki, pria yang kemudian dikenal dunia sebagai The Otaku Killer. Peringatan, video ini mengandung pembahasan sensitif dan tidak disarankan untuk penonton di bawah umur. Pada 22 Agustus 1988, di Prefektur Saitama, Jepang, sekitar pukul 15.20, seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Konari meninggalkan rumahnya di kota Iruma dengan tujuan mengunjungi salah satu temannya dari taman kanak-kanak. Namun, ia tidak pernah sampai ke sana. Hingga pukul 18.23, Konari belum juga pulang ke rumah. Orang tuanya mulai panik. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa putri kecil mereka menghilang. Apakah Konari berada dalam bahaya besar? Pikiran itu tentu berusaha keras dihindari oleh keluarga Kono. Meski secara resmi polisi menangani kasus hilangnya Konari sebagai kasus orang hilang, pada kenyataannya mereka sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. Hampir tidak ada petunjuk yang bisa dijadikan pegangan. Namun, yang terjadi kemudian adalah operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan kepolisian dan warga setempat. Selama 4 minggu penuh, siang dan malam, area di sekitar rumah keluarga Kono disisir tanpa henti. Sebanyak 50.000 poster orang hilang disebarkan ke kantor polisi, stasiun kereta, subway, dan halte bus di seluruh Jepang. Ribuan jam dihabiskan untuk mewawancarai orang-orang terakhir yang melihat Konari pada Senin sore itu. Namun Konari tetap menghilang tanpa jejak. Di mana dia berada? Jawabannya ternyata sangat tragis. Saat orang tuanya, dengan firasat buruk, sedang berbicara dengan polisi untuk melaporkan hilangnya putri mereka, Konari yang berusia 4 tahun sedang menghembuskan napas terakhirnya. Hidupnya akan segera direnggut secara brutal oleh seorang pria berusia 26 tahun, warga Tokyo yang tampak biasa saja. Lebih mengerikan lagi, peristiwa pada sore musim panas itu menandai awal dari karier seorang pembunuh berantai. Dalam 10 bulan berikutnya, pria yang sama akan merenggut nyawa 3 gadis kecil lainnya di wilayah Tokyo Raya, menebar ketakutan luar biasa di kalangan orang tua. Dalam video ini, kita akan membahas kehidupan kelam dan perjalanan berdarah seorang individu yang bukan hanya melakukan tindakan kekerasan mengerikan, tetapi juga menunjukkan ketiadaan empati total terhadap korban dan keluarga mereka. Ia bahkan meneror dan mengejek keluarga korban di tengah penderitaan yang tak terbayangkan.
menjadikan kasus ini sebagai salah satu rangkaian pembunuhan paling terkenal, paling mengerikan, dan paling menjijikan dalam sejarah kriminal Jepang. Inilah kisah Tsutomu Miyazaki, sang otaku killer. Kisah salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Jepang ini dimulai di Itsukaichi, sebuah kota di distrik Nishitama, Tokyo, pada 21 Agustus 1962. Pada hari itu, Miyazaki Katsumi dan istrinya menyambut kelahiran anak pertama sekaligus satu-satunya mereka, Tsutomu. Meskipun terlahir dalam keluarga kaya dan terpandang, ayahnya memiliki perusahaan penerbitan surat kabar Shin-Etsu Kisha, penerbit salah satu surat kabar besar di wilayah tersebut. Masa kecil Miyazaki tidaklah mudah. Ayahnya lebih mementingkan pekerjaan dibanding keluarganya, sementara ibunya mencoba menutupi kurangnya perhatian dengan memanjakan Tsutomu secara berlebihan. Ia juga tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan kedua saudara perempuannya. Satu-satunya hubungan keluarga yang relatif sehat baginya adalah dengan sang kakek Shokichi. Karena kurangnya perhatian di rumah, banyak teman sekolah dasar Miyazaki menggambarkannya sebagai anak yang pendiam dan pemalu, jarang berbicara kecuali saat diminta oleh guru, namun selalu menjawab dengan jelas dan tanpa ragu. Meski pendiam, Miyazaki dikenal sangat cerdas, memiliki nilai di atas rata-rata, dan bakat luar biasa dalam bahasa Inggris, bahkan sering menjadi yang terbaik di kelas. Ia masih mampu berteman dan dikenang sebagai anak yang baik dan peduli terhadap teman-temannya. Namun, di balik sikap tenangnya, diduga ada kemarahan dan frustasi yang terpendam. Miyazaki lahir prematur dan memiliki kelainan fisik ringan pada tangannya yang sedikit membatasi gerakan. Meski kelainan ini sering disalahartikan oleh media barat, bahkan dikaitkan dengan foto dari buku medis yang sama sekali tidak relevan, pada kenyataannya tangan Miyazaki tampak normal secara kasat mata. Meski demikian, kondisi ini memberikan dampak psikologis besar. Saat berusia 5 tahun, ia pernah diejek oleh teman sekelasnya. Pengalaman traumatis itu membuat Miyazaki mulai menyalahkan kecacatannya atas setiap kemalangan dalam hidupnya. Banyak ahli percaya bahwa hal ini berperan besar dalam membentuk kepribadiannya kelak. Masa SMA menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Penilaian tentang dirinya pun beragam. Ada yang menyebutnya pendiam namun lucu dan atletis, sementara yang lain melihatnya sebagai siswa aneh, penyendiri, dan mudah marah. Ia sering menarik diri dari lingkungan sosial dan menghabiskan waktu menggambar monster dan robot, terinspirasi dari manga, anime, dan film yang telah ia gemari sejak kecil. Menjelang tahun terakhir SMA, Miyazaki kehilangan minat pada pelajaran. Nilainya merosot tajam dan ia lulus di peringkat 40 dari 56 siswa. Mimpinya masuk universitas dan menjadi guru bahasa Inggris pun pupus. Sebagai gantinya, ia mengambil kursus teknisi fotografi di Tokyo Polytechnic University pada 1981, lalu bekerja di perusahaan percetakan setelah lulus pada 1983, pekerjaan yang ia tinggalkan pada 1986. Sejak saat itu, Miyazaki semakin mengisolasi diri, menghabiskan waktu berbulan-bulan di kamar, tenggelam dalam gambar dan koleksi kaset video yang terus bertambah. Ia hampir tidak memiliki teman, bahkan anggota klub video tempat ia bergabung pun tidak menyukainya. Hubungannya dengan orang tua dan saudara perempuannya tetap dingin dan dangkal. Satu-satunya orang yang benar-benar berarti baginya adalah sang kakek. Namun pada Mei 1988, kakeknya meninggal dunia, meninggalkan Miyazaki dalam kesepian total. Dalam retrospektif, momen ini sering dianggap sebagai titik balik krusial, percikan yang mengubah seorang penyendiri canggung namun tidak berbahaya menjadi seorang pembunuh berantai yang kejam. Hanya 3 bulan setelah kematian kakeknya dan sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Tsutomu Miyazaki melakukan kejahatan pertamanya, sebuah peristiwa yang akan mengawali rangkaian teror mengerikan. Beberapa bulan setelah kematian kakeknya, dan sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Tsutomu Miyazaki melakukan kejahatan pertamanya, penculikan dan pembunuhan Konari Mari yang berusia 4 tahun pada 22 Agustus 1988. Upaya pencarian besar-besaran terhadap Mari sayangnya tidak membuahkan hasil.
Beberapa saksi mengaku melihat seorang gadis kecil berjalan mengikuti seorang pria sesaat sebelum menghilang. Namun tidak ada petunjuk lanjutan yang ditemukan. Untuk sementara waktu, bahkan jasad korban pun belum ditemukan, memberi harapan bagi orang tua Mari bahwa putri mereka mungkin masih hidup di suatu tempat. Setelah 4 minggu, pencarian mulai melambat dan berkas orang hilang Mari pun sementara dibekukan. Meski demikian, para orang tua di wilayah tersebut tetap waspada. Dan kewaspadaan itu terbukti beralasan. Hanya 2 minggu setelah pencarian Mari menemui jalan buntu, sang penculik dan pembunuh sudah menemukan korban keduanya. Hanya beberapa kilometer dari lokasi kejahatan pertama. Pada 3 Oktober 1988, di sore hari, Miyazaki sedang berkendara di kota Hano ketika ia melihat seorang siswi sekolah dasar berusia 7 tahun bernama Yoshizawa Masami di pinggir jalan. Setelah membujuknya masuk ke dalam mobil, Miyazaki membawa Masami ke daerah pegunungan dekat Sungai Naguri. Di sanalah ia melakukan pembunuhan yang hampir identik dengan kejahatan pertamanya. Mencekik Masami dengan tangan kosong hingga gadis kecil itu berhenti bernafas, sama seperti yang ia lakukan 6 minggu sebelumnya. Miyazaki kemudian meninggalkan jasad korban di lokasi dan melarikan diri. Keluarga Yoshizawa melaporkan putri mereka hilang pada malam yang sama. Pencarian besar kembali dilakukan, namun sekali lagi tidak ditemukan petunjuk berarti. Meski demikian, polisi setempat segera menyadari bahwa kasus Konari Mari dan Yoshizawa Masami pasti saling berkaitan. Keduanya terjadi pada hari Senin sore, korban memiliki usia yang hampir sama, dan rumah mereka hanya berjarak 13 km. Jelas ini bukan kebetulan. Namun karena minimnya bukti, kasus Yoshizawa Masami kembali harus dicatat sebagai orang hilang. Polisi hanya perlu menunggu 10 minggu sebelum kejahatan serupa kembali terjadi. Kejahatan yang akhirnya membuka tabir dan menegaskan bahwa seorang pembunuh berantai memang sedang berkeliaran. Pada 9 Desember 1988, sekitar pukul 16.30, seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Namba Erika menjadi korban ketiga Miyazaki dalam waktu kurang dari 4 bulan. Ia diculik hanya 20 meter dari rumah orang tuanya. Erika menangis histeris ketika Miyazaki membawa mobilnya ke area parkir Naguri Youth Center. Di sana, ia dipaksa melepas pakaiannya di kursi belakang, sementara Miyazaki memotretnya. Beberapa menit kemudian, Erika meninggal dunia. Miyazaki segera membuang pakaian korban ke hutan terdekat, mengikat tangan dan kaki Erika ke belakang, membungkus tubuhnya dengan selimut, dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Ia kemudian pergi untuk membuang jasad tersebut. Namun kali ini, ia nyaris tertangkap. Tidak jauh dari lokasi, mobilnya terperosok ke salokan pinggir jalan. Panik, Miyazaki menyembunyikan jasad Erika di hutan sekitar. Saat kembali ke mobil dengan selimut di tangannya, ia melihat 2 pria berdiri di dekat kendaraannya. Dengan tetap berusaha tenang, Miyazaki memasukkan selimut ke bagasi dan meminta bantuan kedua pria tersebut untuk mengeluarkan mobilnya dari salokan. Setelah berhasil, ia pergi begitu saja, bahkan tanpa mengucapkan terima kasih. Sekali lagi Miyazaki berhasil lolos. Namun kali ini situasinya berbeda. Kepolisian Prefektur Saitama segera membentuk tim khusus dan pusat penyelidikan untuk mencari Namba Erika, Yoshizawa Masami, dan Konari Mari. Tanpa disadari Miyazaki, ia telah meninggalkan petunjuk penting yang mengubah 3 kasus orang hilang ini menjadi perburuan pembunuh berantai. Jasad Erika ditemukan keesokan harinya. Pakaiannya ditemukan di sekitar Naguri Youth Center. 2 pria yang membantu Miyazaki malam sebelumnya dipanggil untuk dimintai keterangan dan berhasil mengingat bahwa plat nomor kendaraan pelaku berasal dari wilayah Hachioji, sebuah petunjuk besar bagi polisi. Namun sayangnya, mereka keliru mengenali mobil pelaku. Miyazaki mengendarai Nissan Langley biru tua, hadiah dari ibunya, namun dalam gelap disangka sebagai Toyota Corolla 2. Kesalahan ini membuat polisi membuang waktu memeriksa lebih dari 6.000 mobil Corolla 2 di wilayah tersebut.
Meski demikian, polisi kini setidaknya memiliki gambaran tentang pelaku. Dengan sorotan media yang begitu besar, seharusnya Miyazaki memilih untuk bersembunyi. Namun ia justru melakukan hal sebaliknya, meneror dan mengejek keluarga para korban sambil terus menghindari hukum. Beberapa hari setelah pembunuhan pertamanya, ketika Ibu Mari menyatakan harapan di media bahwa putri mereka mungkin masih hidup, Miyazaki meninggalkan sebuah kartu postal di depan rumah keluarga Kono yang bertuliskan kalimat aneh. Polisi awalnya menganggapnya sebagai lelucon tidak berbahaya. Tak lama setelah pembunuhan korban ketiganya, keluarga Namba menerima kartu postal serupa berisi huruf-huruf hasil guntingan majalah yang membentuk pesan mengerikan. Namun teror tidak berhenti di situ. Pada 6 Februari 1989, ayah Mari, Shigio Kono, menemukan sebuah kotak kardus di depan rumahnya. Di dalamnya terdapat abu, tanah, serpihan tulang hangus, 10 gigi susu, foto pakaian anak-anak dan selembar kertas yang bertuliskan tulang Mari dikremasi, bukti penyelidikan. Gigi tersebut kemudian dipastikan milik Mari. Meski sempat terjadi kebingungan akibat hasil pemeriksaan awal yang keliru, pemeriksaan lanjutan membuktikan bahwa isi kotak tersebut memang milik Konari Mari, termasuk hampir seluruh kerangka seorang anak 4-5 tahun, kecuali tangan dan kaki. Pada 11 Maret 1989, Mari akhirnya dimakamkan. Dalam pidato pemakaman yang menyedihkan, ayahnya berkata, tangan dan kakinya tidak ada. Ketika ia sampai ke surga, ia tidak akan bisa berjalan atau makan. Please kembalikan sisa jasad anak saya. Namun mimpi buruk keluarga Kono belum berakhir. Sepulang dari pemakaman, sebuah surat lain berjudul pengakuan ditinggalkan di rumah mereka. Berisi deskripsi keji tentang kondisi tubuh Mari setelah dibunuh. Kebrutalan surat-surat ini mengguncangkan publik Jepang dan mendorong polisi untuk meningkatkan penyelidikan. Dari surat dan kotak tersebut, polisi menemukan petunjuk penting. Foto-foto diambil dengan kamera Mamiya 6x7, kotaknya adalah tipe khusus pengiriman lensa kamera, dan huruf-huruf fotokopian berasal dari mesin fotokopi industri. Semua petunjuk mengarah ke dunia percetakan, tempat Miyazaki membantu bisnis surat kabar ayahnya. Namun, entah kenapa, petunjuk-petunjuk ini tidak segera ditindaklanjuti. Akibatnya, Miyazaki masih bebas, cukup lama untuk merenggut korban keempat dan terakhirnya. Pada 6 Juni 2009, lebih dari setengah tahun setelah kematian Erika, Miyazaki pergi ke distrik Ariake, Tokyo. Di sebuah taman dekat lapangan tenis, ia bertemu dengan seorang gadis berusia 5 tahun bernama Nomoto Ayako yang sedang bermain sendirian, tanpa orang tua, tanpa perlindungan. Ayako adalah target yang ia cari. Miyazaki mulai dengan memotretnya, lalu membujuknya untuk melanjutkan sesi foto di kameranya. Setelah masuk ke dalam mobil, Ayako dibawa ke area parkir sekitar 800 meter dari lokasi awal. Di sanalah, menurut kesaksian, Ayako sempat menyinggung tangan Miyazaki, sumber insecurity terbesarnya. Dalam ledakan amarah, Miyazaki melakukan apa yang kemungkinan besar telah ia rencanakan sejak awal. Mencekik Ayako hingga tewas, menutup mulutnya dengan lakban, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi mobil. Ia kemudian pergi untuk membuang jasad tersebut. Sisa tubuh lainnya dibuang di sebuah toilet portable dekat pemakaman Danau Miyazawa. Sementara bagian tubuh lainnya disebarkan di perbukitan berhutan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah orang tuanya, rumah tempat Miyazaki tinggal. Rambut Ayako, pakaiannya, serta spray berlumuran darah dan kantong plastik yang digunakan selama kejahatan itu, semuanya dibakar. Bagian tubuh berupa torso ditemukan sekitar 5 hari setelah Ayako dilaporkan hilang dan kemudian dipastikan sebagai miliknya. Tidak jelas apakah polisi langsung mengaitkan pembunuhan ini dengan kejahatan-kejahatan Miyazaki sebelumnya, karena ini merupakan kejahatan pertamanya di luar prefektur Saitama. Namun, terlepas dari apakah polisi saat itu menyadari bahwa Ayako adalah korban dari pelaku yang telah mereka buru selama lebih dari setengah tahun, karir Miyazaki sebagai pembunuh berantai akan segera berakhir. Hanya berselang hitungan menit sebelum ia berpotensi merenggut korban kelimanya,
Pada 23 Juli 1989, Miyazaki kembali beraksi. Namun kali ini ia tertangkap basah. Hari itu, ia mendekati dua saudari yang sedang bermain di dekat tempat cuci umum di Hachioji. Setelah berhasil memisahkan keduanya, ia membawa adik yang lebih kecil ke sungai terdekat dan mulai memotretnya. Sang kakak yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera berlari pulang dan memberitahu ayah mereka. Sang ayah bergegas ke sungai, menjatuhkan Miyazaki, meskipun gagal menahannya sepenuhnya. Miyazaki hampir saja lolos lagi, tetapi ia melakukan kesalahan fatal dengan kembali ke mobilnya. Di sanalah ia akhirnya ditangkap, ditahan, dan dibawa ke kantor polisi setempat, lalu didakwa atas tuduhan memaksa anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul. Tak lama kemudian muncul pertanyaan di kantor polisi, mungkinkah ini orang yang sama, pembunuh berantai yang mereka cari selama lebih dari setengah tahun? Kecurigaan itu dengan cepat bocor ke media. Bahkan sebelum ada pengumuman resmi, stasiun TV di seluruh Jepang sudah menayangkan wajah Tsutomu Miyazaki, melaporkannya sebagai pria yang menyebabkan penderitaan luar biasa bagi keluarga 4 gadis tak berdosa dan membuat para orang tua di wilayah Tokyo Raya hidup dalam ketakutan selama 11 bulan terakhir. Tak lama setelah penangkapannya, Miyazaki mulai berbicara. Ia mengungkap lokasi sisa tubuh Nomoto Ayako serta Yoshizawa Masami yang jasadnya disembunyikan di daerah pegunungan dekat sebuah celah gunung dan belum pernah ditemukan. Dengan informasi ini, jenazah keempat korban akhirnya berhasil ditemukan dan dimakamkan dengan layak, mengakhiri rangkaian pembunuhan keji Miyazaki. Namun, kisah Miyazaki belum berakhir. Bagi publik Jepang, penangkapannya hanyalah awal. Persidangan yang berlangsung bertahun-tahun menarik perhatian seluruh negeri, seiring terungkapnya detail mengerikan tentang kejahatannya, kehidupan pribadinya, masa kecilnya, dan kondisi keluarganya. Salah satu momen paling kontroversial terjadi ketika wartawan menemukan alamat rumah keluarganya dan memasuki kamarnya bahkan sebelum polisi tiba. Mereka merekam ruangan yang dipenuhi tumpukan majalah, peralatan video mahal, dan yang paling mencolok, 5.763 kaset video. Rekaman ini menyebar luas dan menggambarkan ruangan tersebut seperti sarang pembunuh berantai yang menyimpang. Belakangan terungkap bahwa beberapa elemen ruangan sengaja diatur agar terlihat lebih menyeramkan, seperti majalah erotis yang ditempatkan di bagian paling atas tumpukan. Namun meski demikian, kamar itu tetap menyimpan bukti-bukti mengerikan. Sekitar 95% kaset tersebut berisi tontonan biasa, film monster, anime, dan hiburan populer pada masanya. Namun sekitar 200 kaset terkait langsung dengan kasus pembunuhan, termasuk rekaman tindakan tidak senonoh terhadap jasad para korban. Selama interogasi, Miyazaki kerap menceritakan kejahatannya secara rinci tanpa menunjukkan penyesalan. Ia menjadi sosok paling dibenci di Jepang. Terungkapnya koleksi anime dan manganya memicu perdebatan besar tentang pengaruh media hiburan. Miyazaki pun dijadikan simbol negatif budaya otaku, menyebabkan banyak orang tak bersalah yang menyukai anime dan manga mengalami stigma dan bahkan kekerasan. Persidangan Miyazaki sendiri berlangsung rumit. Banyak pengacara menolak membelanya, termasuk ayahnya sendiri. Akhirnya, 2 pengacara bersedia menangani kasus ini, salah satunya adalah penentang hukuman mati. Tim pembela berusaha membuktikan bahwa Miyazaki mengalami gangguan kepribadian yang membuatnya tidak mampu membedakan benar dan salah. Evaluasi psikiatri mengakui adanya kompleks inferioritas dan kelainan kepribadian, tetapi menyimpulkan bahwa Miyazaki sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Klaimnya tentang kanibalisme dan kondisi seperti mimpu saat membunuh dinilai tidak dapat dibuktikan, dan kemungkinan besar dilebih-lebihkan untuk menghindari hukuman mati. Pada akhirnya, pengadilan menyebut kejahatan Miyazaki sebagai kejahatan keji yang belum pernah terjadi dalam sejarah kriminal Jepang. Ia dijatuhi hukuman mati pada 14 April 1997, dan setelah berbagai apil, eksekusi dilakukan pada 17 Juni 2008 di rumah tahanan Tokyo. Dampak emosional dari kasus pembunuhan gadis kecil ini tidak pernah benar-benar pulih. Keluarga korban hancur, begitu pula keluarga Miyazaki sendiri. Ayahnya bunuh diri setelah menjual rumah keluarga dan menyerahkan uangnya kepada keluarga korban. Kisah ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah penyebabnya adalah pengabaian emosional, perundungan akibat disabilitas, kehilangan kakek tercinta, atau kombinasi semuanya?
Satu-satunya hal positif hanyalah kenyataan bahwa Miyazaki tertangkap sebelum merenggut lebih banyak nyawa. Namun, tragedi terbesarnya tetap sama. 4 anak kecil kehilangan masa depan mereka selamanya. Kasus ini bukan sekedar tentang seorang pembunuh berantai, tetapi tentang 4 anak kecil yang kehilangan masa depan mereka. Tentang keluarga yang hidup dengan luka seumur hidup, dan tentang bagaimana kejahatan bisa tumbuh tanpa kita sadari di sekitar kita. Semoga kisah kelam ini menjadi pengingat bahwa kewaspadaan, empati, dan kepedulian terhadap sesama adalah hal yang tidak boleh diabaikan, terutama demi melindungi mereka yang paling rentan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika menurut kalian kasus ini penting untuk diketahui, silahkan tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini, agar lebih banyak orang bisa belajar dari tragedi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga orang-orang yang kalian cintai.